ada banyak peri sih Mbak, seksi-seksi kalau sekarang Wow. ada di sini. Kenapa mereka bisa seksi? Dandanannya Mbak? Dandanannya Jawa apa ya? Enggak, macam-macam, dari ada yang Kayak pawai. oriental look. Cuman ada satu kejadian unik di dalam ruang itu. Itu dulu ada pasang suami istri punya anak laki-laki yang usia masih belum ada 35 hari. Itu anaknya itu kan pagi ya ditaruh di tempat tidur. Lalu pas mau balik ke sini mau lihat anaknya kan, kalau tidur kan bayi kan gini terus dikasih guling, dikasih bantal kan harusnya nggak bisa gerak itu. Pas balik ke sini itu anaknya sudah nggak ada. Ke belakang aja deh. Ada yang nanya kalau kita langsung ke belakang. Tungguin Veronica van der Linden soalnya. Silakan. Itu ada rumah di sana kan? Hah? Ini ada rumah. Iya, sama kata bener. Dulu Mas Bayu yang di Jawa di mana? Di sini. Sini ya. Gendutan. Oke, Dik. Lanjut, Dik. Iya. Ini sama ini mana ya, Mas? Ada kok, sudah kok. Yuk. Suaranya agak kendengan ya, Mas, kalau bisa ya? Ya, suaranya agak kendengan. Oh iya, nah kali ini aku nyangel ngomong banter. Saya sebenarnya masalah ya Mas ngomong banter, dalam arti saya menghemat energi sama menghemat suara dari jangan sampai geruk gitu. Nanti pakai metak aja. Nek suruh keras itu ya Mas, saya soalnya hati-hati ya. Ngomong banternya itu. Untuk energi sama untuk ini sih. Hemat energi sama suara. Kita mencapai di titik poin kedua ya. Jadi pertama tadi kan dalam halaman belakang, nanti yang kita terakhir halaman depan. Kalau di sini yang saya kenal baik itu sosok noni Belanda, namanya Noni Veronica van der Linden. Karena kakinya itu nginjeknya sini, nggak napak. Ini tadi gerak, ini gerak lagi nih. Sampai saya sentuh ya. Karena kakinya itu tidak nampak ke tanah, cuman roknya karena Daun. saya tunjukin kok. Sketsanya. Oh ini gerak lagi. Dan beneran gerak dong. Tak pastikan nggak ada nganu ya, serangga ya. Bentar, saya tunjukkan fotonya. Jadi dulu ini rumahnya sangat luas sekali, sampai sebelah sana juga ya itu dia. Iya. Iya, akhirnya diwakafkan itu kok sebenarnya. Ini sketsa beliau yang ada di belakang saya. Sini Mas. Come to my here, come to my here. Yonar here, Valentina Ini- van der Linden. Mas Harinya sedang He will fasten over your komunikasi. and over the his kittens over your and his eyes. Berkomunikasi dengan And bahasa you Inggris. will come man here. Oh, bahasa Belanda. Come Ya. here. Kalian Narmin, come to Narmin. harus belajar juga. You couldn't head for her over your Oh iya, bahasa and Belanda. in 100 region that warum here now here the black
Narhi. Jadi sosok ini namanya yang tadi saya sampaikan, Veronica van der Linden itu tidak asli dari sini, cuman karena rumah ini memang ada hubungan dengan Belanda waktu itu, walaupun yang punya orang pribumi, orang Indonesia, tapi kedekatan dengan Belanda itu yang kemudian mengundang beberapa sosok orang-orang Belanda yang pernah datang ke sini. Beliau ini dia sekitaran usia 23-24 tahun itu meninggalnya, head over Leiden, in your Leiden, jadi 100 tahun yang lalu gitu. Sekarang tahun 2018 ya, kurang lebih tahun 1920, 1919 gitu. Bisa diceritakan kenapa meninggal kenapa itu? Iya mas, bentar. Beliau ini anak salah seorang petinggi yang where you live in Yogyakarta. Dia tinggal di Nieuwewijk. Nieuwewijk itu kota baru. Dia tinggal di kota baru. Tapi ada kasus ya, istilahnya kasus klasik yang sering didengar, percintaan asmara antara perempuan Belanda dengan laki-laki pribumi waktu itu. Cuman dia juga punya pacar orang Belanda. Cuman ada satu kisah bahwa pacarnya ini pergi tapi entah pulang kemana, tapi kemudian yang sama orang Indonesia itu biasa karena beda kasta tidak disetujui, lalu dia kena depresi dan kemudian waktu mau dibawa ke Jakarta, dia bilang mau ke Batavia, itu sesampainya di jembatan Kali Progo Bantar, perbatasan Badul dengan Kulon Progo, itu dia memilih loncat ke bawah. Jembatan Selayu ya? Ya, jembatan Progo. Dia memilih menerjunkan diri ke bawah, dan saya tanya kenapa sih kamu memilih ke sini? Jadi ini bukan sosok aslinya, dia sosok orang Belanda, sosok korinya, dan satu yang memilukan sebenarnya jasadnya sampai hari ini tidak diketemukan, terbawa hanyut, karena Kali Progo ya nggak kayak sekarang, lebih terjal gitu. Lalu korinya kenapa sih kok kamu bisa sampai sini? Karena dia bilang bahwa di sini itu kayak ada pusaran energi yang besar. Yang menariknya ke sini. Yang menarik kak, jadi ada kayak magnetik gitu, dan magnetnya beliau bilang di sumur. Sumurnya sini. Sini, yang depan kita jalan, sini. Masih. Sini mas. Sini itu sumurnya sini. Oh iya, sini ya. Iya, sini. Jadi kalau kamu sana nanti hati-hati aja, soalnya situ energinya nyerapnya paling tinggi gitu. Jadi saya coba masuk ke dalam, memang ada kayak kumparan yang dia turun, jadi mengabsorb, nyerap banyak energi astral. Sehingga dari keterangan Veronica ini saya dapatkan bahwa yang asli dari sini itu nggak lebih dari 10 atau 20, tapi lebih menyerap dari mana-mana gitu. Salah satunya karena selain Veronica juga ada sosok Nani Belanda juga, ini baru ketemu hari ini, jadi dia teman saya gitu. Dia bilang posisi di sana, cuman maaf ya kalau saya sampaikan, yang sosok Paulina ini lebih mengerikan, jadi kepalanya nggak ada dan kepalanya melayang gitu, terbang, rambutnya dikucir itu. Sama mas dari Kota Baru, cuman beda zaman. Itu tahun 1942, ini tahun 1920. Korban Jepang ya? Nah ini korban Jepang dan mengalami tindak seksual sama Nippon. Ya, kasus perkosaan itu. Karena dia nangis sekarang. Gue dia tanya, kenapa kamu nangis? Dia bilang gitu sih. Jadi kenapa rumah ini semakin angker, karena ada pusaran goib itu ya? Pusaran elektromagnetik yang memang ada yang ditanam juga sih sama yang pemilik dulu. Tapi bisa dikit ya? Ya, ini kalau sosok Mbak Suminya ini. Itu tadi saya minta ilustrasinya ke rekan kami yang ini sketsa. Cantiknya. Ya. Dan nanti yang akan kita jumpai yang ini nanti, yang di depan yang paling menyimpan. Nah ini. Ya, ini paling terakhir. Yang di kamar depan, yang tidak boleh disebut namanya. Itu yang
paling terakhir nanti yang akan kita bahas. Berdarah ya. Iya, ini ada banyak darah di sini dan baunya anyir ya, keluar seperti cairan di kepala itu, darah bercampur dengan cairan otak. Ini juga ya, dan bentuknya tidak ada ini ya, hitam itu pupil matanya. Kayak orang gini loh. Iya, kosong. Jadi kayak nek orang diputul kepala itu kan terus gini Iya, modelnya. mendeli. Nah, ini Mas apa? Gegar otak. Gegar gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan mumpung dulunya masih ada di sini. Iya, Tanya apa saja? bebas. Nanti saya translate. Ada yang mau tanya? Udah. Mbak Mas dari Surabaya apa Mbak dari Jakarta? Kalau yang kayak sosok biasa ya, misal kayak kuntilanak, genderuwo apa itu ignore. Udah biasa Itu udah 1000 umat ya. Nggak menarik gitu. Udah Kita lebih ke sejarah sama terlalu yang umum ya. mainstream, ya. Terlalu umum. Mereka saya minta untuk menjauh sih, radius dari kita 5 meter terkumpul di pojok-pojok. Kalau dikatakan sini banyak tuyul-tuyul itu banyak sih aja. Iya, ada tuyul buangan sih Mas. Yang buangan tuh misal nggak dipiara itu terus akhirnya liar gitu. Lari Iya, banyak di sih sini. ini. Cuman ya tidak semasif ya kalau tempat Tapi tidak perlu kita iya, bahas biarin lah. terlalu panjang lebar nanti. Kalau di sini dibilang pusaran magnet, artiannya mereka nggak bisa lepas dari magnet itu atau mereka sebenarnya bisa? Nyaman mereka. Nyaman. Karena secara energi itu menjadi terkombin gitu, jadi satu mix campur. Ibaratnya kita di luar tuh panas terus ada ruang ber-AC ya. Kita di situ kan Atau kita ketemu, misal kita suka komunitas mobil gitu ya, kita ketemu satu jadi sama. Makanya kalau misalnya mau ditempati juga harus relokasi untuk mereka mau dipindah kemana. Cuma secara kumparannya memang kan bawaan, jadi original gitu ya, organik, jadi bawaan dari lama. Yang kemudian setelah rumah ini kosong kan semakin narik dia, karena tidak adanya aktivitas manusia itu kan kalau kita secara gelombang elektromagnetik kan positif panas, sementara kalau astral itu secara gelombang elektromagnetik dia dingin negatif. Jadi waktu mereka mau mendekat kan biasanya tarik menarik, ada terjadi listrik statis yang membuat bulu itu kemudian merinding. Kayak main dulu, kita main itu loh Mas Mbak, main listrik statis pakai penggaris itu loh modelnya. itu logikanya ya tuh ya. Secara gelombang elektromagnetik gitu, tarik menariknya. Ini sudah ya, saya kembalikan ya. Oke, dan Yuel, ya di genoeg. Ya weh. Mbak Paulinanya nggak Enggak, biarin karena beda ya, lebih friendly yang ini. kasihan. Udah ya, kita bergerak ke depan lagi. Banyak keras. Cuman nanti nek pusing saya disampaikan ya, soalnya dari dalam sini ada yang mau coba nggoda gitu, sosok kuntilanak merah bertaring itu ya? Iya. Heeh, kuntilanak merah Mbak. Atasnya dibongkar apa? Seiring. Itu karena gempa dulu kan. Iya, ini tatuatan. Ini rekan-rekan saya jauh ini ada yang ditanyain atau dirasakan, bisa sharing sebelum nanti saya lanjut. Ada yang merasakan apa harum, pusing, mual atau apa? Rempah-rempah gitu, kayu-kayu. Kali juga kalau saya lihat tuh yang punya rumah juga dulu suka jamu-jamuan juga modelnya, jadi kayak numbuk, ada kunir, ada apa itu. Orang Jawa bener itu ya. Orang Jawa benar. Tapi memang orang kaya kan. Iya, ini punya ini Mas bisnis berlian dulu. Batu-batu mulia kayak yaitu jamrut, giok, berlian. Berlian sih saya lihat karena disimpan sama sertifikatnya di depan. Ini mohon maaf sekali karena kita tidak bisa berita banyak ya untuk ini ya Pak, di ini ya. Nanti ya kapan kita cerita banyaknya kapan-kapan aja kalau Iya. di live sana. Iya. Daripada iya, soalnya ingat durasi juga sih. Mereka juga kasih waktu gitu. Ini sampai jam berapa ya Mas? Jam 10. Ya, kita ke depan. Iya, ini masuk. Iya.
tempat paling tidak enak karena ibarat sini itu pintu masuk utama bagi mereka. Iya nggak sih? Masih lama sih di awal. Ini bawah. Ini lemas Ada ini. ularnya. Yang di sini. Jadi kamar mandinya kan sana dulu, jadi nek untuk kalau nimbo itu kan masuk ke sini. Jadi ini baru mas, bangunan baru. Strukturnya kan beda. Ini bangunan lama, ini bangunan baru. Ya. Jadi kita jalannya. Ini soalnya bukan energi yang di situ, tapi dia gelombangnya yang kayak ngasih paparan gitu loh. Masuk ke otak memang kayak orang nangkap telepon kan biasanya gelombangnya masuk. Ini waktu Mr. Tukul jalan-jalan, jadi ini almarhum Pak Leo, Pak Nono, ini Mbak Ria Winata. Ini dua dunia. Ini pas dipakai untuk dua dunia, lalu yang ini untuk Mr. Tukul jalan-jalan. Memang rumah ini sangat terkenal sekali ya. Ini hanya sekedar dekorasi atau emang dengan Ini ornamen dekorasi. bawaan? Dekorasi, Mas. Dekorasi. Kalau yang ini tadi cerita yang terakhir ini Mbak, jadi satu yang dari beliau ini memang minta diceritakan, cuman ya nanti tidak boleh disebut tahun berapa, karena kalau kita menceritakan gini kan tragedi, soalnya itu sesuatu hal yang sudah kelam dan diingat kembali gitu. Cuman minta doa aja sih, tadi sudah kita masuk sini makanya saya sampaikan doa itu agar beliau-beliau yang mungkin pernah ada kejadian kelam itu tenang gitu mengalami. Jadi sosok mbaknya ini itu berawal dari kamar dalam. Jadi saya contohkan rekonstruksinya. Ini masuk. Dari sini aja ya. Jadi saya yang praktek ini. Jadi dulu ada pasangan suami istri itu, yang laki-laki itu sering punya kerjaan keluar kota, dan yang perempuannya sering ditinggal di rumah. Suatu ketika waktu yang laki-laki pulang mendapati yang istrinya itu tengah hamil 6 bulan gitu. Istilahnya karena yang laki-laki mungkin stres ya, depresi, kerja ataupun usaha juga nggak begitu lancar. Pas waktu pulang nggak main logika bahwa yang berpikir bahwa istrinya itu selingkuh gitu. Nah waktu masuk sini ada cekcok di sini, terjadi cekcok. Komen mbaknya yang bisa contoh itu bilang saya tidak melakukan seperti itu yang dituduhkan gitu. Jadi terjadi kejadian di sini. Terjadi kejadian di sini kemudian disorokin gitu. Mbaknya kan jatuh terus. Iya terus kan jatuh. Bentuk kepalanya gini terus, komen nggak mau gini, terus kakinya injek gini sama ininya ditendang gini, di sininya sampai sininya kan maaf ya dia keguguran juga, lalu dia digeret gini Sampai pintu apa? iya Udah dibaca kotor semua nanti. tapi digeret itu komen ya, saya coba digeret Sampai ruang depan itu ya. maaf ya digeret pesawat gitu, digeret gini. Istirahat sampai keluar, kejadian lagi, cocok lagi sampai masih dipukul-pukul, terus dipukul lagi kepalanya sampai teriak-teriak minta tolong. Momen saya tidak bersalah, intinya yang diteriakkan itu tidak bersalah. Kemudian masuk ke dalam, Masuk ke kamar ini. kejadiannya mirip jam-jam segini tapi kondisinya pas hujan, jadi nggak ada orang yang tahu. Setelah di dalam ruangan, Mbak ini kan pernah buka dalam ya, ada tempat tidur ya, fotonya itu pas di dalam itu Mbak tadi itu istilahnya sekarat dulu, jadi nggak serta-merta meninggal, bahkan darah yang menggenang itu didiamin sampai mengering gitu. Jadi ini dulu banyak darahnya ya. Untuk ngaring itu. Terus ini memang forbidden sih, terlarang ya, tidak boleh dimasukin. Memang ada, pertama logikanya kan privasi milik yang punya rumah, ownernya.
Yang kedua memang sosok yang ada di sini tidak mau terganggu, dalam arti minta didoakan aja. Kalau diceritakan seperti ini kan misalnya biar ada rasa iba gitu, bahwa saya pernah mengalami kejadian kekerasan dulu sampai meninggal di sini. Salah satu Biar contohnya. didoakan. Iya, kita doakan itu ada. Jadi sudah kita doakan yang pertama kok. Nah, waktu itu yang diceritakan Mbak Ria juga di sini. Jadi kalau dari semua ruangan ini energi paling pelan di semua ruang ini. Dan ada sesuatu yang untold story, tidak boleh diceritakan dengan siapapun itu tentang ruang di dalam ini. Dan ini selalu tertutup. 40 tahun tidak pernah dibuka. Ya terbuka sekali 2 kali ya. Iya, sama yang Jendelanya. jendelanya. Ini memang sudah tertutup. Ini kan posisinya pas di sini. Sudah. Ya, itu sejarah yang pernah nampak di sini. Itu sih mungkin ya sejauh ini. Enggak usah sebentar. Ya, itu aja. Kiranya Udah, tidak usah. mungkin review. Ada yang bertanya? Ada pertanyaan. Yang pengalaman juga boleh. Tahun berapa yang tadi? Antara 50 Selama merdeka. Ya, Setelah Sama merdeka. Mbak Sumi dua mana berarti? duluan Itu ya, itu ya. Dua gitu baru si Mbak Karena rumah Sumi. ini terakhir kan ketika tahun 77 tuh 78 tuh terakhir ditempati. Berarti duluan yang itu, terus baru yang punya yang sama. Tapi sebelum kemerdekaan juga ada kejadian-kejadian juga. Saya nggak boleh diceritakan semuanya ya. Iya, nggak boleh menyangkut privasi juga sih, sama yang boleh-boleh saja gitu. Dan kita juga kalau cerita juga lama nanti waktunya. Perkenalkan, nama saya Solehuddin. Saya sebagai warga masyarakat di Jagalan ini, mantan kepala desa di Jagalan. Saya purna 3 tahun yang lalu. Menceritakan rumah ini, rumah dari keluarga Bapak Atmo Sudibdo. Beliau adalah pengusaha pada zamannya. Jadi beliau kalau tidak salah memiliki putra 4 dan cucunya tentunya sudah banyak sekali. Tentunya rumah ini lebih pada arsitek bangunan berbentuk hindis. Jadi di kawasan Kota Gede khususnya di Jagalan pada intinya bahwa rumah bangunan seperti ini adalah rumah para saudagar, jadi para pengusaha pada zaman itu. Jadi tentunya rumah ini dibangun sebelum kemerdekaan. Kemerdekaan kita tahun 1945, tentunya ini sebelum kemerdekaan, antara tahun 1800 sampai dengan tahun 1900. Jadi tentunya menurut sejarah memang rumah ini dari keluarga Bapak Atmo Sudibdo, seorang pengusaha, dan rumah ini memang sangat etnik dan rumah yang tentunya lama tidak dihuni tentunya ya harus kita bersihkan, dan tentunya dari keluarga yang membolehkan rumah ini dibersihkan. Tentunya insya Allah kalau rumah yang lama tidak dihuni, kalau bersih ya tentunya akan nyaman dan enak untuk dihuni. Di rumah yang terletak di kawasan Jalan Pos Malang di daerah Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta ini memang sungguh sangat etnik. Di antara rumah-rumah yang ada di sini tidak hanya rumah Pak Atmo Sudibdo saja, ada di sebelah selatannya juga rumahnya hampir sama, sebelah utara sampai di ujung jalan raya Jalan Montorakan itu rumah-rumah yang ada di sini mayoritas bangunan berbentuk arsitektur hindis, antara campuran Hindia Belanda dan Jawa. Demikian ya yang bisa kami sampaikan untuk rumah di kawasan Jagalan Banguntapan, agar supaya rumah ini tentunya kita lihat tidak daripada
suasananya yang magis, tetapi rumah ini adalah sebuah arsitektur yang unik untuk para anak cucu generasi kita di bidang arsitektur. Alhamdulillah kita sudah selesai melakukan perjalanan malam ini di rumah pocong sini. Dan kita ditemani dengan Pak Nono yang beliau mungkin sangat kenal sekali di televisi ya, sering muncul di acara-acara yang berkaitan dengan rumah ini. Yang merawat rumah ini Pak. Betul, tidak salah. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman Desa Tanah Jawa Pak. Ya, begini, pesan saya nanti kalau pulang hati-hati, mereka selamat sampai tujuan. Tidak ada. Dari teman-teman peserta dari teman-teman follower Desa Tanah Jawa mungkin Ya dipanggilin Mas Mada. Mas ya, sini aja nggak apa? Sini. Semua masuk aja, masuk Sini aja. aja. Nah, nggak usah malu-malu. Ini ada Mbak Mona ya, Mbak Mona, Mas Soyo, Yang lainnya Mbak Febri mana tadi Mbak Febri? Mas Arman dari Surabaya. Ini mungkin ada pesan-pesan dan kesan yang bisa disampaikan ke teman-teman follower Desa Tanah Jawa. Monggo silakan Mbak Febri dulu. oh, pengalaman Pengalaman juga. Pengalamannya ya kalau istilahnya kalau kita kemana-mana niatnya baik atau istilahnya nggak ya misi-misi lah, kita juga akan istilahnya ya baik-baik aja, nggak yang ya, seperti orang bilang. Mbak. Sebenarnya lebih tertarik karena sejarahnya juga. Nah, dari sejarahnya juga kita bisa banyak belajar untuk kedepannya. Masa depan sih lebih tepatnya. Itu aja. Ya, Bangunannya bagus sih, cuman malam ini cuma bisa menuliskan garis kesedihan aja. Mas Arman. Dari intinya menghormati sejarah Tanah Jawa yang sangat luas. Proud buat Kisah Tanah Jawa mau mengangkat dari dasar sampai ke yang paling rumit. Itu aja. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Teman-teman di sini juga teman-teman yang menyaksikan acara kami. Mungkin ya pertama kita datang ke suatu tempat izin sopan santun, ya insya Allah semua baik-baik aja. Yang kedua kita tetap senantiasa mengingat leluhur bangsa dan negara, terutama Tanah Jawa, karena beliau yang kita ingat itu seperti istilahnya memberikan apresiasi dan penghargaan ke kita. Kok zaman saiki masih isi ono gitu, kok zaman sekarang masih ada anak seperti itu. Gitu sih untuk kita malam ini. Jadi ya asal kita niatnya baik, nggak nakal, insya Allah nggak ada apa-apa. Tidak ada niat nantang juga, sebenarnya insya Allah baik. Itu sih malah ya. Satu kata yang saya ingat yang tadi itu, masih ada ya orang seperti itu saat ini. Oke, intinya seperti pesan dari Bapak Proklamator kita, jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.